Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami ragam pendapat ulama mengenai filsafat Islam, kesempatan ini kita akan bincang-bincang bagaimana sejarah kemunculan dan perkembangan filsafat Islam, terutama dalam khazanah pemikiran keislaman secara menyeluruh. Kita paham bahwa filsafat Islam ini menjadi salah satu disiplin ilmu tertentu yang itu memiliki beragam karakteristik, metode, objek berpikir, juga kajian-kajian yang lain yang sering berhubungan, terutama sisi pemikiran tentang ketuhanan, sisi pemikiran tentang kemanusiaan, juga teks-teks keagamaan, kewahyuan, juga hal-hal yang menyangkut pada perkembangan kehidupan manusia. Kita paham bahwa filsafat Islam ini kan tidak bisa terpisah dari sejarah pemikiran Islam, dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi banyak sekali aspek dan hubungannya yang harus dipahami. Ketika kita tidak teliti dalam mencermati, memilih, memilah, ini sering menyebabkan tidak tepat untuk menilai. Ada juga sekelompok orang yang memang anti filsafat, itu menganggap bahwa filsafat Islam itu hanyalah berasal dari Yunani, sehingga penyebabnya adalah mungkin karena ketidakhati-hatian di dalam memahami hal tersebut. Dan kita juga melihat bahwa secara historis, perkembangan filsafat Islam itu memang tidak bisa dipisahkan dari pertemuannya dengan sejarah filsafat Yunani. Dan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke Islam, itu juga telah banyak diteliti bahkan dikaji oleh berbagai pemikir sehingga ini mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin pesat. Jadi ada seorang pemikir filosof modern, dia menulis sebuah buku yang cukup bagus, The History of Muslim Philosophy, itu Oliver Leaman, itu tahun 1950. Ia berasal dari USA, Universitas Kentucky. Jadi filsafat Islam ini ada hal yang berhubungan menurutnya dengan proses penerjemahan teks-teks Yunani. Atau ada anggapan juga sebagian orang yang dijelaskan oleh Oliver ini bahwa filsafat Islam itu hanya menukil dari filsafat Aristoteles. Kita ingat bahwa itu terjadi di abad ketiga sebelum Masehi. Itu kan pernyataan itu pernah dituduhkan oleh Ernest Renan di tahun 1823, atau juga dituduhkan juga bahwa filsafat Islam itu hanya berasal dari Neoplatonism seperti yang diduga kuat oleh Duhem pada awal abad 19. Kita juga harus memahami bahwa berpikir filsafat, terutama dengan sejarahnya, kita tidak hanya meniru atau bukan mengikuti pendapat semata, tapi kita juga bisa mengkritik, bisa membuat ide tertentu dari bacaan-bacaan yang ada, berbagai referensi keislaman yang ada, bagaimanakah pertemuan filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Jadi ada juga sebagian orang yang dia mengambil gagasan, tapi tidak juga menghalanginya untuk menampilkan teori sendiri. Kita ingat di filsafat Yunani, Aristoteles, misalnya, dia kan jelas-jelas muridnya Plato, tapi ia punya pandangan sendiri yang tidak dikatakan oleh gurunya. Kita juga di filsafat positivism, kita mengenal selain Descartes, itu ada Spinoza. Dia kan walaupun jelas menjadi pengikut René Descartes, tetapi ia punya pandangan sendiri, sesuatu yang filosofis daripada orang yang diikutinya. Nah, hal seperti itulah juga terjadi dari para filosof Muslim. Kita mengenal Al-Farabi, itu wafat tahun 950 Masehi, juga Ibnu Rushd itu wafat di abad 12 Masehi, 1998. Walau banyak diilhami oleh pemikiran filsafat Yunani, tetapi tidak menghalanginya dia mempunyai pandangan sendiri yang tidak sama dengan filsafat Yunani. Dan ekspresi-ekspresi atau hasil proses komunikasi seorang tokoh dengan kondisi sesuai lingkungannya, itu bisa menghasilkan gagasan tertentu. Dan itu juga tidak bisa lepas dari
sisi sosiologis, tradisi, lalu eksistensi dia ketika melahirkan ide itu. Pemikiran filsafat Yunani kita pahami juga lahir dari keyakinan, dari budaya, dari kondisi pemikiran yang itu nampak sekali berbeda dengan apa yang terjadi di dunia yang lain. Penjelasan-penjelasan karya-karya muslim di bidang filsafat juga tentu tidak bisa dipisahkan dari faktor dan kondisi lingkungan, faktor kondisi kultural, yang ini bisa mendeskripsikan bagaimanakah sejarah filsafat Islam ini bisa muncul dan itu menjadi sebuah transformasi besar yang tidak hanya menganggap bahwa menjiplak, meniru dari filsafat Yunani, tetapi juga dimodifikasi, dihasilkan ide-ide baru. Nah, hadirin sekalian, ketika kita melihat bagaimanakah perkembangan dengan filsafat Islam ini, kita juga bisa melihat dari sisi bagaimana perluasan-perluasan. Ide-ide Yunani itu kan salah satunya digarap kembali dari Al-Kindi. Al-Kindi ini kan wafat tahun 878 Masehi, lalu Ibnu Rushd juga wafat di 1198 Masehi, bahkan Suhrawardi yang wafat di 1191 itu tidak bisa kita sepenuhnya dipahami tanpa merujuk situasi kultural yang mengarahkan bahwa pemikiran filsafat itu muncul. Kita akan lihat lagi bagaimanakah sih hubungan sejarah filsafat kita dengan filsafat Yunani. Kita juga melihat secara historis bagaimana karya-karya Yunani itu mulai dijemahkan ketika kekuasaan Bani Umayyah. Tetapi itu berkembang pesat ketika zaman Bani Abbasiyah. Itulah yang melahirkan Al-Kindi yang ketika di zaman dinasti Abbasiyah, terutama di Khalifah Al-Ma'mun, itu kan khalifah ketika itu menunjuk orang-orang yang ahli, yang cakap, yang mahir di bidang terjemahan dari Yunani ke bahasa Arab. Ketika itu kita mengenal ada Ja'far Al-Barmaki, kita mengenal ada Yuhana Ibnu Masawi, dan kita juga mengenal yang tokoh terkenal ini Hunain bin Ishaq. Dan sistem berpikir rasional pada waktu itu sudah berkembang pesat sehingga melahirkan masyarakat intelektual Arab Islam. Di situ terjadi balutan-balutan yang saling berhubungan antara pemikiran jurisprudensi, pemikiran kalam, juga pemikiran filsafat. Ini bisa kita cirikan misalkan dari munculnya pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan sangat terkenal sekali menggunakan rasional. Tokohnya yang terkenal kan Wasil bin Attal, dan itu mendominasi pemikiran keislaman yang terjadi ketika itu, terutama ketika Khalifah itu memutuskan Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara. Dari situ sudah mulai perkembangan filsafat yang tidak hanya dia terkodifikasikan pada rujukan-rujukan, tetapi dia sudah menjadi mazhab resmi negara. Kita juga bisa melihat bagaimana wahana berpikir rasional ini ditemukan di bidang fikih. Kita ada istilah istihsan, ada istilah qiyas, ada istilah istislah, dan itu lazim pasti menggunakan sisi rasionalitas. Metode istinbat di dalam fikih, dalam usul fikih itu juga menggunakan rasio. Bagaimanakah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, juga Ahmad bin Hambal itu pasti menggunakan ide-ide berpikir yang kreatif, ide-ide berpikir yang mengerahkan semua kemampuannya. Jadi Wad'ul Wuswi ini kan mengerahkan semua kemampuan berpikir ya tingkat puncak. Sehingga itu pola-pola yang ada, itu juga yang menandaskan sebenarnya pemikiran irasionalitas di Islam, itu tidak hanya dihubungkan dengan filsafat Yunani, karena imam mazhab ini kan ada dan melahirkan produk berpikirnya sebelum kedatangan filsafat Yunani yang itu akan dikembangkan di zaman Abbasiyah. Kita juga mengenal misalkan ada logika. Logika itu kan di bahasa kita sebut al-mantik,
itu kan telah juga melahirkan sebuah model pemikiran rasional, logis. Rasional dan logis inilah yang berjalan baik ketika itu dalam kerangka tradisi keilmuan keislaman. Nah, berarti pada saat titik awal bagaimanakah penerjemahan dari Yunani masuk ke wilayah Islam, itu pemikiran-pemikiran filsafat itu sudah mulai dikenal, juga mulai dikembangkan oleh para pemikir maupun filsafat Islam yang memang itu bisa berkembang melalui rujukan-rujukan yang ada. Kira-kira itu ya, hadirin sekalian, Bapak, Ibu. Jadi filsafat Islam itu memang sampai hari ini berkembang pesat kajian-kajiannya, di luar pemahaman bahwa ada orang yang tanda petik mencerca, ada juga orang yang mungkin sampai mengharamkan. Tetapi ini sebuah kenyataan bahwa di beberapa kajian universitas, perguruan tinggi, atau bahkan mungkin Ma'had Ali, itu juga kita bisa mengidentifikasi bahwa kajian-kajian filsafat ini penting untuk kita renungkan, juga penting untuk kita kaji, sehingga hazanah wawasan tentang keislaman menjadi luas. Dan itu perkembangan sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari sentuhan-sentuhan dengan dunia luar. Sehingga filsafat Islam juga tidak bisa dipisahkan dari corak-corak berpikir di ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Dan itu perkembangannya itu mulai cikal bakal, dari mulai masa-masa awal keislaman, berkembang di periode kedua itu pada saat Bani Ubasyah, lalu sampai hari ini di filsafat modern juga kajian-kajian keislaman itu juga bisa menjadi sebuah mata rantai bagaimanakah kita memahami sejarah filsafat Islam di dunia. Belum lagi hari ini pemikiran modern. Tadi kan kita katakan bahwa mulai awal mula berkembangnya Islam di periode pertama, lalu nanti di abad pertengahan juga muncul pemikiran filsafat Islam juga di abad modern. Nah, abad modern ini juga banyak sekali pemikir-pemikir yang memang mengkaji ulang kembali teks-teks klasik berdasarkan pemikiran filsafat. Kita juga mengenal Ibnu Sina tidak hanya bicara mengenai Al-Qanun fit Tib, tapi juga bicara filsafat, misalkan di kitab As-Sifa, lalu Al-Farabi juga bicara tentang Nadhriyatul Faidah, teori emanasi, juga buku-buku yang lain, kitab-kitab klasik yang lain yang memang hari ini juga sedang digeluti untuk dibuka kembali wahana atau ruang untuk mendeteksi kembali rujukan-rujukan filsafat Islam yang otentik, dan itu juga perlu piranti tahqiq, perlu piranti filologi yang memang bisa memetakan bahwa karya ini asli dari tokohnya atau juga dari sekunder yang sangat berhubungan sekali dengan tokohnya, sehingga informasi yang muncul pada kita tidak barrier tapi jelas-jelas otentik. Baik hadirin sekalian, itu kira-kira pembahasan kita ya mengenai sejarah bagaimana filsafat Islam, dan tetap kita kaji bahwa Islam itu memang menunjukkan sisi hazanah pemikiran yang luas, tidak hanya pada sisi fikih, usul fikih, tafsir, hadis, ulumul lughah, juga sisi-sisi kajian keislaman yang lain, tetapi balutan filsafat Islam juga itu menjadi sebuah hazanah berpikir yang patut kita perhatikan, yang juga patut kita kaji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.